Rumah Umar mempersembahkan. Selamat datang di Rumah Umar, rumahnya Oreng Medwir. Bersama saya Martovan, dan di sini pada episode pertama kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu sosok yang saya kagumi, yang juga beliau juga salah satu kabid di Disbudpar Kabupaten Bangkalan, yang mana Kacong Ceping juga sendiri di bawah naungan beliau. Oke, langsung saja kita perkenalkan beliau. Pak Hendra, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama corona ini gimana, Pak? Apakah masih tetap aktivitasnya? Ya, selama pandemi ini kami di sini tetap rutin sebagai bagaimana tugas kami sebagai aparatur negara. Tugas-tugas rutin akan kita selalu intent untuk ke masyarakat, ya di situ. Jadi masih tetap Pak ya? Masih tetap untuk melayani masyarakat, ya. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya, khususnya seni budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karena di era sekarang saya pengen tahu apakah seni budaya yang ada di Bangkalan ini mengalami peningkatan atau penurunan atau stagnan atau yang lain-lain. Jadi gini Pak, waktu saya kecil nih, jadi mengcompare antara saya kecil waktu kecil saya sekarang sudah dewasa. Waktu saya kecil, waktu SMP lah, itu event musik di Bangkalan itu masih banyak Pak. Bukan banyak sih, mungkin hampir setiap bulan sekali pasti ada gitu Pak. Entah itu skala kecil atau skala gede, skala besar. Jadi kalau di-compare di era sekarang, saya sudah besar, ini kok hampir tidak ada Pak. Tanggapannya Pak Hendra ini gimana? Apakah itu mengalami ada perubahan dari segi anak mudanya atau hal-hal yang lain, faktor-faktor lain? Oke, terima kasih. Bagus, pertanyaannya kritis. Jadi kalau menurut saya pribadi di sini, kalau kita berbicara musik ya, jadi sangat kompleks. Seni budaya, terutama khususnya musik di Kabupaten Bangkalan ini, kita ada dua pilihan, Mas Tovan. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Tovan di sini, karena di sini ada dua pilihan yang kita akan tawarkan. Kita akan berbicara konten, satu tentang musik Bangkalan, yang kedua musik yang ada di Bangkalan. Ya. Lah di sini nanti kita bisa tawarkan. Jadi kalaupun tadi pertanyaannya Mas Tovan mengacu kepada sebuah pengalaman masih kecilnya pada zaman itu, kalau bisa saya jawab sebelum saya jelaskan yang tadi. Jadi mungkin itu karena arus globalisasi juga, arus zaman era yang dimana mungkin itu juga sudah bergeser. Jadi akhirnya mengalami sebuah pergeseran. Kalau mengalami penurunan atau kenaikan itu kita kaji lagi. Jadi kalau kita mengulang kepada sejarah Kabupaten Bangkalan pada waktu era 70-an ya. Jadi kalau sebelum 70-an kita punya seorang raja penguasa Kabupaten Bangkalan Sultan Abdul Qadiron itu. Dia punya sebuah koleksi gamelan Ratna Dumilah itu. Ya, itu sangat kompleks. Jadi kecintaan masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap musik itu sangat mendarah daging. Dan kalau kita bisa lihat generasi itu di awal 60-70-an itu ada yang band namanya, kita melihat sisi di perkotaan dulu ya Mas ya. Ada Raksamala. Ini Raksamala tahun 70-an Pak ya. Tahun 60-70-an itu. Kalau yang saya tahu dulu itu kalau nggak salah dikomandani sama almarhum Bapak Irsyad. Seorang budayawan, komposer yang berkelas nasional. Ya. Jadi di situ mereka intent mengisi acara hiburan-hiburan di Bangkalan. Generasi kedua 70 sampai 80-an itu ada namanya band Plat Merah, band Cakranada yang dikomandoi oleh Bapak almarhum juga RP Sudin Ahmad. Dengan intentnya, dengan segala prestasinya mengisi acara-acara di Bangkalan, dia juga menjadi andalan home band Kabupaten Bangkalan pada waktu itu, dan intentnya juga mengisi acara berkolaborasi dengan pelaku seniman tradisi almarhum Bapak Osman Jati, mengisi acara rutin, acara musik tradisi di TVRI Surabaya antara era tahun 70-80-an itu. Jadi di situ kita tidak bisa menutup kemungkinan generasi-generasi setelah itu sangat banyak. Tahun 80-an di mana kita bisa melihat 90-an, era musik pada waktu itu pop sudah mulai muncul, era rock juga sudah mulai muncul, di mana kita bisa melihat di situ ada generasi seperti
Ciarok ya. Ciarok. Ciarok ya, Ciarok. Pada waktu itu tahun 90-an memang era musik rock, sangat membumi di Indonesia. Di Indonesia. Dan itu mengikuti di Bangkalan juga. Jadi Kabupaten Bangkalan juga punya pelaku, juga punya band-band yang punya berprestasi. Ciarok, ada Hexas, ada Adik Band, ada dan lain-lain. Itu tahun 90-an. Nah, 90-an 2000-an juga masih banyak lagi. Jadi kalau kita berbicara bagaimana secara personil perkembangan musik di Kabupaten Bangkalan ini, saya rasa masih ada peningkatan secara positif. Nah, 2000 ke atas setelah globalisasi ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan industri juga menurun dunia, bukan Indonesia, dunia, karena dengan adanya mungkin pembajakan yang merajalela, dan juga mungkin teknologi yang sudah canggih, super canggih, kita bisa main di Spotify, media-media online yang bagaimanapun juga akhirnya tidak menutup kemungkinan para major label itu, produser-produser musik ini sudah malah kewalahan untuk mengembangkan bisnisnya di situ. Akhirnya berimbas kepada musisi-musisinya. Cuman musisinya tidak mati, beliau tetap berkarya melewati jalur komunitas-komunitas begitu. Itu sejarah secara singkat globalnya saja. Kalau kita berbicara kita sisi musik yang ada di Bangkalan. Begitu. Jadi fokusnya sudah beda Pak ya. Jadi yang dulu fokusnya sudah beda. Ya sih. Jadi karena nasional pun juga sekarang fokusnya juga beda sih Pak ya. Jadi kayak zaman dulu acara-acara musik yang masih sehat dulu, Dahsyat Inbox itu masih ada, tapi sekarang sudah tidak bergeser dengan acara-acara yang agak jelas gitu ya, gosip-gosip dan lain-lain gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Bangkalan ini punya talent musik yang sebenarnya nggak jauh kalah dengan yang di luar. Ya. Betul. Sehingga menurut saya dulu ingat sekali pertama kali saya manggung di umum itu Pak Hendra yang ngajak. Kalau Pak Hendra ingat dulu waktu saya SMP, Pak Hendra itu nawarin band saya di acara eliminasi Kacang Ceping 2010. Oh iya. 2010. Ingat. Itu adalah istilahnya jumping stone-nya saya di dunia musik. Ya. Dan juga menurut saya ini juga efek ini sih Pak ya. Talent-talentnya Pak, betul nggak? Kalau talent-talent di Bangkalan ini agak kurang di peminatnya di dunia musik. Iya, talent yang bagaimana kira-kira yang mau misal talent musik yang minat musik gitu Pak. Peminatnya ya. Peminatnya. Kalau menurut saya begini Mas Tovan, era-era tahun 90 2000 kita sudah itu era-era bagaimana musik sangat membumi, sangat menjamur. Jadi kalau kita lihat tahun 90-an 2000-an, kalau Anda bisa melihat pada zaman itu ya. Kalau kita kaji lagi, kita teliti dalam waktu rentang 5 menit atau 10 menit di jalan itu, saya sangat sering melihat sekali bagaimana seorang anak generasi pelajar pada waktu itu atau apapun lah itu, mereka naik sepeda motor dengan membawa gitar, dengan membawa gitar, dengan membawa keyboard ya. Itu berada dalam waktu rentang 5 sampai 10 menit itu ada 5 orang ya. 5 orang itu dalam waktu rentang 5 sampai 10 menit ya. Lah, 2000 ke atas itu saya sudah mulai melihat sepi. Sepi. Jadi mungkin ada 1-2, itu pun mungkin tujuannya bukan untuk bermusik, mungkin mau jual alat musik mau jualan mungkin ya. Jadi di sini memang kalau talent saya rasa di sini tinggal bagaimana masyarakat atau generasi muda ini bisa menyikapi. Jadi selama ini hobi pada manusia itu ada 2. Kalau tidak di seni itu olahraga. Ya. Nah, pada umumnya di sini di Kabupaten Bangkalan itu 2000 ke atas itu memang sudah mulai mengurangi. Bukan tidak mungkin yang di luar juga begitu. Jadi ini global, efeknya global karena arus dari globalisasi itu sendiri. Begitu. Oke.
Nah itu kalau kita berbicara musik di Bangkalan. Nah kembali ke Pak Hendra, musik Bangkalannya itu. Musik Bangkalan, ya secara spesifik khusus, secara khusus juga kita berbicara musik Bangkalan adalah musik khas Bangkalan. Kalau kita juga berbicara bagaimana itu musik Bangkalan ada bernaung di musik Madura. Sampai saat ini, sampai detik ini pun juga masih mengalami sebuah polemik. Apakah itu musik Madura? Ya, sampai sekarang ya. Ya. Jadi seperti apa itu musik Madura? Karena Madura ini ada 4 kabupaten yang di situ setiap kabupatennya mempunyai ciri masing-masing, mempunyai khas masing-masing. Bangkalan, musik khas Bangkalan di sini kita bisa lihat ada tuk-tuk. Ya, ini adalah khas betul, khas Bangkalan. Pada musik ensemble tuk-tuk ini dipakai pada era tahun 70-an. Awal muasalnya itu dipakai untuk mengiringi kerapan sapi. Terus berkembang di awal 80-90-an dari timur dimasukin stronen, musik instrumen tiup yang sampai sekarang berkembang seperti itu. Ya. Jadi kalau musik Bangkalan itu banyak sekali, Mas Tovan. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana tangkating itu adalah sebuah instrumen dari bambu, itu ada di Arusbaya saya lihat itu. Itu ginggong, ya. Itu instrumen juga, seronen itu juga ada kita gitu. Ya, itu sangat banyak kalau di musik Bangkalan. Cuman yang memberikan sebuah ciri apakah itu musik Bangkalan ini sampai sekarang masih menjadi sebuah polemik. Cuman setidaknya begini, kalau kita bisa melihat bagaimana musik Cina sangat khas sekali dengan itunya. Bagaimana musik Jawa khas sekali dengan tangga nadanya. Tangga nada Jepang khas sekali. Di Madura ini yang mana yang mau kita pilih? Karena di situ ada beberapa pilihan. Tetapi itu bukan menjadikan kita sebuah dampak yang negatif. Kalau menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan buat saya karena di situ banyak sekali pilihan. Iya, begitu. Ngomong musik Madura, saya pengen menggugah seperti apa sih? Kalau kita dengar musik Madura itu sendiri, misal kalau lagu yang biasa dibawakan sama penyanyi-penyanyi Bangkalan itu lagu Nyandang Tresna, Pak ya. Nyandang Tresna. Saya tuh pengen dengerin kalau kita ditelisik lagi musiknya itu seperti apa. Karena musik-musik Madura saya pernah dengar, mungkin Pak Hendra juga yang ngasih tahu kalau musik Madura, pop Madura itu ciri khasnya itu tidak jauh dengan lagu-lagu Cina, Pak ya. Mengenai ini, Pak, banyak yang saya tahu, yang saya dengar itu bahwa saya juga takut yang nyinggung-nyinggung ini, Pak. Iya. Saya pengen tahu pendapatnya Pak Hendra aja, dikit mengenai musik yang kita disinggung-singgungkan mengenai agama. Nah, menurut Pak Hendra yang punya background pendidikan benar-benar seni musik, pendapatnya Pak Hendra ini gimana? Pertanyaannya lebih kompleks lagi, bagaimana lebih konkret lagi? Maksudnya gimana? Musik yang agama? disinggung mengenai musik karena religi. Ya enggak, musik yang haram. Karena musik itu haram. Isu-isu itu kan baru-baru ini, Pak, muncul. Sedangkan beberapa kemarin tahun-tahun kemarin itu enggak ada, tapi isu-isu itu baru muncul di 3 tahun terakhir lah. Ya. Pendapatnya Pak Hendra ini gimana? Kalau pertanyaan seperti itu sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab. Iya sih. Jadi intinya begini saja, kita bergerak di musik seniman ya. Seniman itu menghibur. Seniman itu adalah sebuah profesi. Ya. Jadi membuat sebuah karya dan dia menjadi terkenal, dia menjadi kaya, itu bonus. Ya, itu bonus. Jadi menurut saya pribadi, selama kita tidak melakukan sebuah kriminalisasi atau hal-hal yang negatif, saya rasa menurut pendapat pribadi saya, ya itu saya rasa sah-sah saja. Begitu. Jadi hal yang bukan di luar ranah kita, Pak, sebenarnya, betul, Pak ya. Betul sih. Jadi kalau banyak orang yang bilang musik itu haram,
Ya sudah gitu Pak. Sudah. Ya sudah. Ya, dia sendiri yang akan menentukan. Ya musik. betul. Jadi saya pengen setel ini lagu. Ini ciptaan dari Ribut Kamirin Ribut Kamirin Pak ya. Beliau sudah almarhum. sudah almarhum. Jadi ini lagu yang dibawakan oleh Titik Garin, Tante Titik Garin, yang diciptakan oleh Ribut Kamirin. Nah, pertanyaannya Pak, apakah musik-musik seperti ini perlu untuk di-recover? Perlu. Diperbarui? Ya, kalau masalah perlu atau tidak perlu itu tergantung dari niat. Ya. Cuman kita melihatnya sisi pelestarian itu perlu. Jadi intinya yang penting kalau saya lihat di situ aransemen pakai elektron mungkin ya. Iya. Nah, mungkin bisa direcover pakai format combo, format band dengan mungkin irama-irama yang berbeda-beda, bisa dibikin keroncong, bisa dibikin balad atau country atau apa yang ada bisa berkembang, dikembangkan saja, bisa dikolaborasi. Itu sangat perlu menurut saya. Jadi dalam rangka apa? Itu salah satu contoh mungkin trik untuk memancing generasi muda agar mereka juga menyenangi. Salah satu trik juga. Jadi melestarikan musik tradisi, mengenalkan, melewati sebuah sarana aransemen yang baru, itu mungkin nanti akan memberikan dampak yang berbeda kepada generasi muda. Tentunya akan seperti itu. Mungkin dari zaman dulu, mungkin zaman itu sudah dengan aransemen seperti itu sudah bagus. Sudah ya. bagus. Nah, cuman itu memang bagus gitu pada zaman Yeah. itu. Cuman mungkin untuk generasi sekarang mungkin perlu ada semacam pembaruan, reshuffle, recover mungkin untuk aransemennya bagaimana digantikan dengan aransemen dengan yang kekinian. Yang paling tidak bisa didengar di semua kalangan. Bisa didengar dari segala kalangan, betul. Betul. Jadi emang penting sih untuk pelestarian lagu-lagu khas Madura, Iya. lagu-lagu khas Bangkalan. Nah, kalau saya agak tertarik berbicara mengenai nama yang ada di maskernya Pak Hendra itu loh. Jadi Iklan. gimana Pak? Apa perkembangan dari proyeknya Pak Hendra yang Jam Karet itu? Oh ya, alhamdulillah. Sudah rilis album kan Pak ya? Ya, jadi Jam Karet ini sebuah band project kami dengan teman-teman musisi Bangkalan yang sudah menelurkan debut album. Alhamdulillah kemarin sudah rilis ya. Cuman karena pandemik ini kita launching masih ditunggu menunda. Ya, kami tetap terus melakukan konsep-konsep baru. Di samping itu juga tetap kita berkoordinasi, kita tetap memperkenalkan, mempromosikan musik kita ke dunia bukan hanya di Bangkalan, kita di luar juga gitu. Iya. Jam Karet tuh band waktu mudanya Pak Hendra apa baru-baru ini atau gimana Pak? Yang dihidupkan kembali? Jam Karet itu kalau saya katakan adalah sebuah band orang tua yang membawa genre musik era 80 akhir 90 awal hard rock. Jadi memang di situ kami memberikan sebuah konsep hard rock murni. Intinya begini, kami ingin berbicara musik rock ya rock, tidak ada semacam pengkotakan di mana ada semacam pengkotakan, kita tidak ingin ada pengkotakan istilah bahwa itu rock Indonesia, itu rock Kapak, rock Malaysia, rock Eropa, rock India. Jadi kalau hard rock ya hard rock. Jadi kita menginginkan bahwa sebuah musik yang lebih spesifik, ya musik hard rock itu seperti ini. Ini yang kita coba tawarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa diterima, begitu saja. Untuk kan saya sering lihat di story-nya Pak Hendra, bahkan pembeli kaset CD-nya itu sampai di luar negeri Pak ya? Ya, betul. Nah itu proses pemasarannya itu gimana Pak? Mungkin bisa diinformasikan biar teman-teman yang ada di sana itu bisa meniru metodenya Pak Hendra ini untuk karya-karyanya. Jadi kami di sini dengan teman-teman ini memang dari awal sudah mempunyai tujuan kita bergerak di sebuah komunitas. Jadi bergerak di bidang komunitas ini kita malah memberikan kesempatan kita untuk bisa membentangkan bendera kita sampai keluar. Dan materi kita memang kita siasati di sini secara keseluruhan 90% lirik dari lagu ini adalah lirik bahasa Inggris. Cuman di situ kita juga sambil menyelam minum air, saya sempat menyempatkan beberapa konsep-konsep tradisi. Di situ ada 3
3 konsep di situ yang kita masukkan ya. Saya masukkan unsur-unsur konsep tradisi seperti mocopat, instrumen tuk-tuk, terus kecungan itu ada di situ. Di situ kita sempat masukkan untuk promosi budaya kita ya. Di situ kita mencoba bagaimana dari awal kita bekerja sama dengan musisi-musisi di luar Bangkalan. Ini yang memberikan kita itu kesempatan, memberikan kita ruang untuk bisa menembus pasar keluar itu. Karena beliau-beliau ini orang-orang luar ini sangat banyak koneksi. Jadi kita memang militan dari awal dari situ. Karena kami sadar bahwa konsep kita ini bukan konsep umum ya, bukan konsep pasar secara ini ya. Kita berada di sebuah era yang memang sudah tidak menuntut lagi sebuah konsep pasar gitu. Malah saya bersyukur sekali di era seperti ini, konsep kami ini yang dulu mungkin kalau di era-era zaman major label mungkin sudah tidak mungkin kita bisa bermain seperti itu. Masih banyak pembatasan-pembatasan. Kalau sekarang kita ya seperti musiknya Mas Tovan dengan keroncongnya, Padang Resna itu ya terus saja berproses, memberikan inspirasi, kebebasan berekspresi, jalan terus begitu. Bahkan mungkin Pak Hendra tahu album Isyana Saraswati. Yang baru itu dia menjelaskan kalau albumnya itu sudah tidak ikut pasar gitu Pak. Jadi dia menjelaskan kalau albumnya itu benar-benar apa yang dia konsen musiknya dia itu ya di situ gitu loh. Isyana Saraswati, album Leksikon kalau nggak salah. Dan itu banyak menuai pujian dari netizen. Wah, malah kebalikannya ya. Malah menjadi pasar dia. Betul. Di YouTube sudah ada Pak ya? Di YouTube musiknya Jam Karet. Oh ada, kita sudah rilis video klipnya. Video klip awal ya. Ada Bliss of Rock and Roll. Kita dengar sebentar Pak ya. Iya, boleh. Ini siapa yang nyiptain Pak? Kalau secara konsep aransemen musik semuanya saya, untuk lirik Anto. Jadi kita berkolaborasi sama Anto. Ini konsep videonya itu apa ya Pak? Menceritakan sebuah? Iya, jadi sesuai dengan lirik tema lagu, isi lirik di situ. Jadi bagaimana seorang pemuda ingin menjadi rockstar di situ. Ya, jadi di situ keinginan seorang generasi anak muda laki-laki yang ingin menjadi rockstar, ingin lihat langsung band kesayangannya idolanya itu ya mungkin ada beberapa hambatan dengan orang tuanya, mamanya di situ bisa dilihat. Dan ini model video klipnya juga memberdayakan lokal musisi, teman-teman Bangkalan semua, tidak ada di luar Bangkalan. Ya. Dan juga sekarang sudah 1.760 viewers dengan 109 like. Jadi hal kayak gini tuh penting sih Pak untuk eksistensinya ke depannya Pak ya. Iya. Keren. Nah, kita kembali ke bahasan agak berat nih Pak. Siap. Kembali. Nah, mengenai seni budaya tradisi. Nah, kalau menurut Pak Hendra, seni budaya tradisi aslinya Bangkalan itu seperti apa? Secara identitas, karakter, misal kalau kita berbicara mengenai seni tari, Pak. Seni tari yang mana sepengetahuan saya itu seni tari khas Bangkalan itu topeng peteng-teng, Pak ya. Topeng peteng-teng. Oke, boleh dikatakan. Bisa dikatakan. Iya, bisa dikatakan, boleh. Tapi kalau menurut Pak Hendra, begini. Seni budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan itu banyak. Iya. Kearifan-kearifan lokal di Kabupaten Bangkalan itu banyak karena kita mempunyai 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan itu banyak ditemukan kearifan-kearifan lokal yang sangat berbeda-beda. Salah satunya Mas Tovan tadi mengatakan topeng peteng-teng. Topeng peteng-teng itu adalah sebuah ritual, sebuah upacara adat yang dimana dia lahir di era zaman peralihan antara Hindu dan Islam. Hindu dan Islam. Jadi di situ dari situ kalau dulu zaman itu belum ada Islam belum masuk, itu memang sebuah ritual upacara adat bagaimana
masyarakat Topeng Pateng di Desa Patengteng pada waktu itu memberikan sebuah upacara rokat. Rokat ya, upacara adat kepada rokat ini bisa ada beberapa tujuan. Ada yang untuk kepentingan keluarga, ada juga untuk memberikan rokat kepada sebuah tempat atau yang disakralkan begitu. Nah, kalau di Patengteng sendiri, rokat ini Topeng Patengteng ini dimasukkan ke dalam rokat somor, menjodohkan dua somber. Rokat somber Patengteng. Ya, ada somber bersomor dan itu dimasukkan juga sajian Topeng Patengteng. Ya. Kalau dulu berdiri sendiri, karena sekarang pada zaman itu sudah masuk Islam, peralihan itu sudah masuk Islam, maka di situ ritualnya itu sekarang diadakan tidak lagi diupacarakan, cuma dijadikan sebagai media hiburan, pertunjukan begitu. Itu salah satunya. Ada lagi salah satu contoh lagi yang sangat khas di sini itu Hong Bahong. Bahong ini juga merupakan sebuah upacara adat yang dimana tidak semua orang bisa melaksanakan. Orang khusus yang memang mempunyai niat khusus untuk mengadakan sebuah ritual itu baru bisa diadakan. Dan itu kita tidak bisa mendokumentasi. Selama ini kesulitan kita. Jadi Bahong merupakan ritual. Hong Bahong ini sebuah ritual yang tanpa gerakan. Itu juga masa perlahan Hindu juga, hanya sebatas komat kamit saja dengan mantra-mantra begitu. Berarti itu emang benar-benar dari sana tidak bisa didokumentasikan. Memang kita kesulitan kita selama ini itu. Jadi para pelaku yang memang masih ada, sudah ini hampir punah ya, masih ada itu tidak mau didokumentasikan. Tidak boleh didokumentasikan, tetapi kalau kita ada acara tersebut kita bisa melihat, cuma tidak boleh didokumentasikan. Makanya ini kesulitan. Dan di situ, alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur ada seorang seniman di tradisi ya, yang di Kabupaten Bangkalan ini yang sempat mengemas ya. Bahong ini menjadi sebuah karya yang berjudul Andolinan Bahong. Itu Mas Bah Sudarsono dari Tarara itu. Sering dipentaskan juga. Karena keresahan pribadi nih sih Pak. Karena selama ini saya tuh pengen tahu Hong Bahong dan Patengteng ini seperti apa pertunjukannya. Karena sebagai inventaris saya juga sebagai duta atau orang yang punya background di bidang wisata itu pengen tahu seperti apa, tapi emang karena secara aturannya tidak boleh didokumentasikan. Jadi kalau memang ada nanti kita bisa coba informasikan saja. Sudah lama sekali itu hampir tidak ada. Ya ini peran tugas kami bagaimana kami akan menyelamatkan sebuah kearifan lokal yang hampir punah. Jadi di sini ada skala prioritas. Kalaupun masih teman-teman seniman atau kearifan lokal yang masih bisa berjalan, kami biarkan dulu. Skala prioritas kami di sini bagaimana kita memperhatikan kearifan lokal yang sudah hampir seperti itu. Salah satunya Bahong itu. Sebenarnya bukan cuma pemerintah aja sih Pak. Semua lini juga punya peran untuk melestarikan ini. Karena hal yang sedang berkembang sekarang itu istilahnya itu semuanya tuh agak istilahnya serba menyalahkan gitu Pak ya. Kalau menurut saya, jadi misal saya mewakili kalangan anak muda merasa apa sih Bangkalan ini budayanya kok tidak ada langkah untuk pelestarian. Betul. Tapi anak mudanya cuma bergerak di omongan doang, tidak ada langkah yang konkret untuk mendukung pemerintahnya dalam proses pelestarian juga gitu loh. Karena alurnya tuh seperti ini Pak, kalau saya ada pemikiran mengenai alur, anak mudanya nggak mau gerak tapi pingin budayanya lestari, sedangkan mungkin pemerintahnya juga bingung siapa yang mau diberdayakan untuk melestarikan budaya itu gitu loh. Jadi serba salah sih Pak. Jadi harusnya semua lini juga ikut bergerak dalam pelestarian. Intinya begini Mas Tovan, bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengaruh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Bagaimana cara membuka mindset.
Ini yang paling penting. Membuka mindset begitu pentingnya, begitu bisa mencintai bahwa itu sebuah peninggalan nenek moyang kita yang sangat berharga itu, ya, sehingga mereka bisa membuka mindset, bisa seneng, bisa mencintai, hingga dia bisa juga belajar dan akhirnya bisa mengembangkan. Itu yang sebenarnya kami inginkan. Jadi sebenarnya bagaimana sekarang mindset masyarakat Bangkalan ini terhadap budaya ini terbuka. Jadi katanya Mas Tovan tadi, bukan hanya kita hanya sekedar berbicara, berprotes ya, ya unjuk rasa, tapi tidak ada apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi yang penting lebih baik mungkin kita bagaimana kita melakukan itu. Kita menyelamatkan kearifan-kearifan budaya-budaya yang hampir punah itu. Dan juga bagaimana pengenalan tataran anak didik dalam sebuah pendidikan. Selama ini kalau saya lihat tataran anak didik di sekolah-sekolah itu jarang sekali dikenalkan dengan apa itu namanya selindro, apa itu yang namanya pelok, ya. Jarang sekali dikenalkan itu bagaimana gamelan, apa itu nado mila. Lagu-lagu Madura juga begitu. Lagu-lagu Madura mungkin dia kenal cuma 5 biji dari ribuan itu, 5 biji aja. Ya, dan itu sangat dilematis. Nah, ini dari faktor itu juga perlu. Semua lini kita harus bergerak, pengenalan itu. Jadi kalau berbicara kesenian, bicara budaya, bukan tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab di sport saja, masyarakat semua lini juga sepakat. Iya, begitu. Betul. Perlu mendukung. Mungkin kalau terkait sekolah, mungkin yang perlu dibenahi kurikulumnya Pak ya, atau gimana? Kan guru sekolah-sekolah kan juga ngikutin aturan kurikulum dan lain-lain. Silabus ya. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada kurikulum itu sudah bagus sebenarnya. Cuman tinggal bagaimana aplikasinya. Jadi maksudnya bagaimana agar siswa ini bisa minatnya itu bisa terbuka, bisa tertarik aja. Jadi kalau pendidik buku-buku lengkap semua saya rasa. Ya, buku-buku apa? Semuanya dipelajari. Semuanya dikasih. Cuman tinggal bagaimana masyarakat generasi muda ini bisa tertarik aja. Bagaimana trik itu agar tertarik? Jadi dia bisa bagaimana mencintai carakan umpamanya, huruf carakan ya. Carakan Madura itu sangat-sangat jarang sekali yang mencintai itu. Apalagi mau copat, belajar mau copat. Ya, betul. Ya, itu. Jadi itu memang perlu bagaimana trik di pendidikan, terutama di guru-guru itu memberikan respon agar mereka tertarik. Bagaimana itu? Ya itu tugas mereka. Gitu loh. Sampai sekarang kita tetap berpikiran positif. Sebenarnya di Kabupaten Bangkalan ini masih banyak sekali generasi muda yang mencintai budaya itu. Banyak sekali. Betul. Dan juga kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya pihak pemerintah pun juga ada langkah melalui kegiatan Padang Bulan. Yang kemarin itu Pak yang itu diberdayakan melalui adik-adik SD. Ya, jadi tiap malam terak bulan. Ya, terak bulan lah. Malam terak bulan. Terak bulan. Malam terak bulan ini adalah sebuah konsep program yang sudah lama di era zaman Bupati Bapak almarhum Kyai Fuad Amin Imron, yang dimana itu diprakarsai oleh sebuah komunitas terak bulan dulunya. Ya. Dan sekarang kita adopsi dari Dewan Budaya Bangkalan yang diketuai dikomandoi oleh Ibu Zainab. Itu Ibu Zainab ini sangat respon sekali terhadap budaya seni yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dia menginginkan sebuah event yang rutin tiap malam terak bulan. Dan alhamdulillah event ini sudah bisa berjalan secara rutin kemarin. Cuman karena pandemik ini kita akan cut sementara. Begitu. Keren sih Pak kegiatan itu, karena yang diberdayakan bukan cuma pelaku seni yang sudah profesional ya istilahnya Pak. Jadi diberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya bakat, minat. Sekolah-sekolah, SD, SMP juga dirangkul Pak. Kita rangkul semua. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya budaya, punya bakat istilahnya, punya bakat, salurkan aja. Nah, pertanyaannya ini Pak, disalurkan kemana Pak? Bakat-bakat mereka ini Pak, apakah kalau dari pihak pemerintah
pihak Disbudpar akan membantu mereka-mereka yang punya bakat ini akan diarahkan kemana? Ya, jadi begini Mas Tovan. Jadi biar mungkin mindsetnya biar tidak bergeser lagi. Jadi selama ini memang kadang-kadang saya sering mendengar di luar mindset generasi itu, kita sudah punya karya, kita sudah banyak lagu nih Pak. Cuman kita mengadakan event sangat susah sekali gitu loh. Nah, ini sebenarnya kami juga bingung juga. Jadi tujuannya hanya untuk pentas saja atau bagaimana di sini. Jadi dalam berkesenian itu pentas ini sebagai sarana output ya, memang perlu. Itu nanti bisa ada kita cari jalannya bagaimana kita mengajak kerjasama dari tim sponsor ya, atau dari birokrasi kita masukkan ada event-event yang memang masuk bisa aja. Tiap tahun di Kabupaten Bangkalan ini ada acara yang namanya apa itu? Tiap tahun Pan, kesenian tuh Pan, yang tiap tahun di hari jadi itu Pak ya? Ya, hari jadi itu. Tiap tahun juga kita juga ada semacam pesta kesenian Bangkalan iya, ya. Betul. Jadi pesta kesenian Bangkalan itu adalah sebuah upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal mengakomodir semua seni-seni yang ada, baik seni tradisi ataupun modern, kita akomodir, kita kumpulkan, kita kasih ruang kepada mereka untuk bisa pentas ya, sebagai sarana output untuk dia untuk bisa berekspresi, berkreasi dalam hal kekaryaannya begitu. Itu salah satu contoh. Yang kedua juga mungkin bisa mengajak kerjasama dari pihak-pihak sponsor. Kalaupun sekarang masih ada virus wabah ini, mungkin nanti next setelah selesai ini bagaimana kita bisa ke sana. Karena kenapa? Karena saya pribadi menyikapi ya, kalau kita sudah punya karya ya, kita sudah punya nilai nilai tawar, nilai jadi, jual, nilai jual ya. Jadi di situ bagaimana dengan karya? Kalau Anda sudah punya karya, maka Anda di situ sudah punya nilai jual dan nilai tawar di situ. Dan tidak mungkin orang luar tidak akan mengundang kita. Yakin aja itu. Begitu saja. Selagi kita masih ada karya dan juga ditunjang dengan kualitas, pasti betul, tentunya di situ. Pasti ada nilai jual di situ, ada nilai tawar dan kita tetap akan ada job di situ. Iya. Ya kan? Ya betul Pak. Oke. Menyenangkan sekali Pak ya. Sebenarnya dari tadi ini saya agak grogi ngobrol bareng Pak Endra ini Tretan. Karena apa ya? Pasti banyak hal yang bisa dikulik, akan tapi tidak mampu tersampaikan dengan baik oleh saya. Tidak apa-apa Pak ya. Oke, lalu harapan dari Disbudpar Pak untuk kemajuan seni budaya, musik, film atau sejenisnya yang berkaitan dengan seni budaya yang ada di Bangkalan itu bagaimana menurut Pak Hendra? Iya, kami menginginkan sebuah sinergitas secara keseluruhan. Bagaimana sinergitas ini akan dilakukan upaya kami untuk mengakomodir itu dan mungkin berimbas kepada seluruh pelaku yang ada di seluruh Kabupaten Bangkalan, bukan hanya di kota saja. Bagaimana agar seni budaya di Kabupaten Bangkalan, iklim berkesenian ini bisa lebih maju lagi. Secara tidak langsung mungkin akan berimbas kepada mindset pemikiran, mindset masyarakat umum ya, yang memang nantinya akan, kalau kita lihat di daerah yang sangat maju, anggaplah kita lihat di Yogyakarta ya. Seorang profesinya seorang tukang becak, tapi tiap pagi dia bisa baca koran. Dia sangat seperti kebutuhan baca koran. Suatu ketika dia bisa berbahasa Inggris banyak gitu loh. Lah, ya, dia juga mencintai dengan seragamnya yang pakai belangkon sama itu yang saya inginkan, suasana seperti itu nantinya akhirnya. Jadi Bangkalan menjadi sebuah bagaimana mindset ini bisa bergeser dan masyarakat Bangkalan dari pelakunya ya, kita mulai dari pelakunya dulu, akhirnya nanti berimbas kepada masyarakat secara umum, dia bisa mencintai itu. Kalau sudah bisa mencintai itu, maka insya Allah Kabupaten Bangkalan insya Allah akan maju. Iya betul. Karena kalau kita menilik di Jogja, semuanya tuh hampir pelaku seninya tuh kalau saya lihat tuh bersinergi Pak. Bersinergi. Semuanya tuh saling dukung, saling support gitu. Jadi kalau bisa jangan jadi
apa ya? Semacam pengkotakan ya. Iya. Ada pengkotakan gap-gap itu Iya, ya, itu dihindari. junjungan. Ya. Jadi itu sih yang penting selain eksistensi di fokusnya itu sendiri. Dan yang kedua mungkin nanti dari Disbudpar ini mungkin ini kita akan mencoba tahun ini bagaimana pengalian sebuah program kegiatan event itu kita coba tidak di perkotaan. Kita coba langsung masuk ke desa-desa. Iya. Jadi biar apa? Biar kenapa? Ya juga biar nanti akan dirasakan juga oleh masyarakat pelosok juga. Bukan hanya dinikmati oleh masyarakat yang ada di perkotaan. Jadi mindsetnya begini. Kami akan merubah sebuah mindset konsep bagaimana itu sebuah event. Event ini secara konsumtif sudah kita laksanakan bertahun-tahun, ya. Tetapi bagaimana kita sekarang mengeluarkan sebuah event yang lebih apresiatif, dan itu akan kita letakkan, kita fokuskan, kita lokuskan di sebuah tempat pelosok-pelosok itu. Agar kenapa? Agar masyarakat di sana juga berdaya. Jadi, kalaupun ada sebuah event atau kita anggap sederhananya begini, kalau kita bisa melihat almarhum Djaduk Ferianto sukses dan berhasil mengusung membawa event yang namanya Ngajok Jazz, tahu kan? Ngajok Jazz ya. Jadi event ini adalah sebuah event jazz yang dimana awalnya itu dimulai dari pelaku daerah sendiri di Jogja sendiri, dan sampai sekarang berkembang sampai akhirnya pengisi acaranya itu bule-bule. Ya. Dan itu yang uniknya lagi, bukan ditempatkan di sebuah perkotaan, dia memilih tempat di desa-desa di pelosok-pelosok itu. Maka pada waktu itu setelah Ngajok Jazz ada yang nonton itu bule-bule juga, akhirnya datang dia. Akhirnya apa? Masyarakat di perdesaan itu akan berdaya. Mereka dengan jualannya, ekonomi kreatifnya juga berangkat semua. Jadi dengan event-event seperti itu mungkin salah satu trik kita adopsi hal-hal yang positif dari luar yang belum pernah kita lakukan, begitu Mas. Tapi kalau kayak gitu kan mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk dicapai, mungkin. Kalau menurut saya. Misal, seperti apa? Kayak kan untuk penduduk desa nih, apakah kita harus mengikuti pasarnya mereka, minatnya mereka? Masa beliau-beliau, mereka kita suguhkan dengan musik jazz atau gimana? Jadi pemikiran kita kebalik karena kita di sini kita menginginkan sebuah apresiatif. Jadi lepas dari sebuah bagaimana nantinya untuk awal ke depan ini event ini akan ditonton orang banyak ataupun tidak. Itu tidak ada masalah. Ya, jadi yang menonton 5 orang pun tetapi dia betul-betul menonton, itu saya rasa sudah betul-betul sangat berarti itu. Daripada ditonton 200 orang tapi semuanya pada ngobrol-ngobrol itu, mending saya ditonton 5 orang saja tapi dia serius melihatnya. Menyaksikan begitu. Jadi kita coba membuka mindset secara tidak langsung. Mungkin kalau sudah ada sebuah keramaian di situ, ekonomi kreatifnya sudah berjalan, referensialnya juga akan berjalan, pengaruh untuk memasukkan musik-musik yang di luar konsumtif mereka juga dia secara tidak langsung dia akan mengenal, menambah akan referensi itu. Ya, jadi Ngajok Jazz adalah sebuah event yang sangat unik untuk saya, dan saya sangat setuju sekali kalau itu mungkin kita bisa adopsi di Kabupaten Bangkalan ini. Mulai begitu, tidak harus jazz, ya. Jadi kita harus bisa mungkin dengan keroncongnya Mas Tovan atau dengan musik rock, atau mungkin ya yang tidak membumi dulu. Kita coba dengan sesuatu hal yang tidak biasa. Konsep mungkin dengan sebuah konsep pertunjukan musikalisasi puisi yang ada di mana, ada di sebuah jembatan atau ada di sebuah kolong-kolong atau bagaimana itu nanti kita atur ya. Yang penting itu kita bikin event seperti itu agar masyarakat di pelosok ini juga bisa menikmati. Ya. Orkes pun juga bisa nanti Pak, orkes dangdut. Iya, kalau yang kita coba sementara ini yang yang mainstream. Kita coba yang anti mainstream aja. Iya, siap. Ya. Boleh Pak. Nanti teman-teman di atas langit juga bisa bisa. Dan juga kami Kacang Seping. Siap. Oke, Pak Hendra. Selanjutnya kita akan bersama Pak Hendra kita akan mereaction sebuah music video yang mana musik video ini karena menurut saya lagu ini sangat underrated Pak. Underrated, kurang terekspos oleh belantika musik Indonesia, padahal menurut saya lagu ini nih sangat bagus, keren sekali Pak. Sangat keren. Menurut saya yang awam gitu Pak ya. Entahlah kalau menurut Pak Hendra ini gimana, mari kita dengar. Siap. Ini lagunya Ariel Tatum Pak. Ariel Tatum yang judulnya itu Sampai Mati.
Mungkin kalau teman-teman tahu lagunya apa karena genre musik seperti ini bukan pasarnya di Indonesia, Pak? Kita awal ya berbicara musik itu berbicara selera. Jadi memang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sih. Cuman pertanyaannya Mas Tovan tadi itu kenapa kok tidak masuk di Belantika Musik? Saya katakan lagi kalau tidak masuk ke di Belantika Musik, kenapa dia ada video klipnya? Iya sih. Ya. Jadi mungkin ada visual musik atau jelas terus resmi ya berarti ya. Iya, resmi. Terus mungkin di situ ada rilisan fisiknya mungkin dijual. Kayaknya enggak melalui platform. Platform ya. Ya, karena berkaca kepada era sekarang, jadi kita menjual musik ini tidak harus melewati rilisan fisik. Ya, fisik. Ya, melewati cukup dengan membuat sebuah video klip konten di situ, masukkan ke YouTube, ya sudah selesai. Ya, kadang-kadang Spotify aja sudah tidak perlu pakai rilisan CD itu ya. Masukkan aja, daftarkan ke sana, sudah kita bisa berlangganan begitu. Jadi seperti itu mungkin. Secara pribadi saya sangat menyenangi dengan 12/8-nya ini, temponya sangat bagus ya. Oh, temponya 12/8. Iya, seperti musiknya balad jazzy, dibikin jazzy. Kalau di barat, coba dengarkan Norah Jones. Gini-gini. Norah Jones. Norah Jones. Norah Jones. Ya. Nadanya juga Ya, seperti ngantuk-ngantuk ya. Ya, seperti Broadway, musik-musik Broadway. Ya banyak sekali sebenarnya musik ini musik lama sih, aransemennya musik lama, cuman terkesan baru karena memang sound-nya yang sekarang saya rasakan sangat ini. Dan juga dinyanyikan oleh seorang Ariel Tatum. Ya, jelas berkelas. Kalau udah masuk, tidak mungkin Tompi akan bantu di nama Tompi di situ. Ini banyak sekali tahun 60-an berjamur sekali musik seperti ini. Musik seperti ini. Ya. 50-60-an. Asik. Ini cocok untuk soundtrack film horor gitu. Ya. Asik. Enak. Apakah generasi muda yang sekarang ini banyak suka seperti ini? Ini pertanyaannya. Iya. Ya, Kalau menurut saya kurang tahu Pak ya. ya karena secara pertanyaannya begini, sama sebenarnya mereka sadar bikin konser seperti ini dan mereka sadar juga Iya Pak. mereka juga bisa, siapapun dia mungkin orang itu anak muda itu mau menerima itu sudah syukur alhamdulillah bonus itu ya. Iya. Tapi kalau orang yang memang menyukai karena memang musik ini adalah sebuah selera dan era. Ya. Jadi kalau seumpama saya mungkin di era-era kecil saya masih sangat sering mendengar irama-irama seperti ini. Mungkin saya pasti suka ini karena saya sering mendengar era di zaman itu. Jadi kayak Tovan mungkin zaman pada waktu itu, kenapa Anda seneng Sheila on Seven atau siapa? Itu mungkin di era memang era itu Anda lahir gitu. Jadi kenapa saya sangat menyenangi God Bless daripada Sheila on Seven? Karena saya pada waktu kecil dicekoi dengan musik. Iya betul. Itu aja mungkin. Nah, Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda juga senang Rolling Stone. Anda juga bisa senang Elvis, Jimi Hendrix, tidak ada masalah itu. Anda menyenangi keroncong itu musik lama, Iya. ya kan? rata-rata musik yang saya gandrungi itu lagu-lagu kelamaan sih Pak. Musik kelamaan. Iya. Lagu yang mungkin
entahlah sih. My Way apa? Frank My Way, Sinatra dan Frank Sinatra. kawan-kawannya. Itu lagu-lagu standar. Ya. Nah, kemarin kita juga sedang berduka, Pak ya. Ya. Sedang berduka seorang musisi yang sangat autentik dengan genrenya, campur sari. Dan juga sebelumnya nggak sampai 2 bulan penyanyi pop Indonesia juga pergi, Glenn. Dan juga beberapa minggu yang lalu Erwin Prasetya. ya. Gimana Pak menurut Bapak? Ya ini kita merasa kehilangan bahwa di negara ini tahun 2020 ini ada beberapa, kita kehilangan beberapa musisi besar, musisi yang mempunyai sebuah kontribusi yang sangat besar terhadap dunia hiburan di Indonesia ini. Yaitu ada yang pertama itu Mbah Djaduk ya, pelopor itu seorang seniman kontemporer ya. Jadi yang kedua Glenn Fredly ya. Terus Andia Yunir ya, itu salah satu juga pemain keyboardis terkenal era 90-an. Terus ada Erwin Prasetya yang baru kemarin nggak sampai 1 minggu, dan baru beberapa hari kemarin ini kemarin ya, Lord Didi ya, the Godfather of Broken Heart ya. Ya, jadi intensitas itu yang akan membawa mereka, dan karya-karya yang betul-betul banyak diterima itu yang akan memberi mereka abadi. Jadi karya itu yang akan abadi. Jadi kalau manusia ini kita meninggal ya sudah, meninggal. Tetapi kalau kita sudah punya karya, karena tolak ukur itu memang sebuah karya. Kita meninggal tapi kita punya karya, kita akan terus selamanya akan dikenang. Tetapi kalau kita tidak punya karya, barometernya dari mana? Ya, kalau sudah tidak punya karya sudah hilang gitu loh Mas. Begitu Mas. Ya saya berharap di Kabupaten Bangkalan ini semua seluruh pelaku budaya, seni budaya ini mempunyai karya yang sangat abadi begitu. Sebegitu pentingnya karya bagi musisi Pak ya? Oh, sangat penting dan sangat perlu. Sangat penting dan sangat perlu, karena itu sebagai tolak ukur. Jadi dari tahun ke tahun yang akan dipelajari, yang akan kita pelajari dalam sejarah musik itu karya sebenarnya. Bukti-bukti artefak itu, bukti-bukti rilisan fisik itu, bahwa pernah ada, dan itu akan dipelajari. Dan itu nanti akan memberikan sebuah perkembangan kepada era yang akan datang. Ya, begitu. Itu musik, itu seni, saling berinteraksi. Jadi akan memunculkan beberapa genre-genre baru nantinya di situ, perkembangan itu. Saya bingung Pak nanti Pak, kalau saya galau ini mau nyari siapa? Ya, maksudnya gimana Mas Taufan? Enggak Pak. Terus gini sih Pak, terakhir keresahan pribadi, menurut Pak Hendra, yang dinamakan seniman itu orang yang punya karya seni atau yang orang yang menjalankan satu seni? Ya, jadi saya dari depan tadi sudah mengatakan bahwa seniman itu adalah sebuah profesi. Seniman adalah sebuah profesi. Ya, jadi di situ dan mereka mempunyai tujuan masing-masing. Ya, jadi ada yang tujuannya hanya sekedar hobi, ada yang memang dia lebih kepada pingin cepat mendapatkan income, ya, profit ya, ada juga yang memang mereka betul-betul ahli dalam hal mencipta, membuat aransemen, membuat sebuah karya, itu ada. Tetapi apapun itu yang terjadi, apapun itu namanya, tetap saya kembalikan lagi, seniman adalah sebuah profesi yang dimana di situ harus ada sebuah track record, dia mempunyai sebuah track record apa, yaitu tolak ukurnya karya. Karena tidak ada lembaga manapun di Indonesia ataupun di dunia ini yang menyatakan itu bahwa Anda sebagai seniman. Tidak ada itu. Kalau sarjana seni oke. Tetapi kalau sebagai seniman itu tidak ada sebuah lembaga atau universitas mana yang akan memberikan sertifikat bahwa Anda seniman, itu bukti. Itu langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang akan memberikan nilai itu bahwa Anda seorang seniman. Begitu, Mas Taufan. Wah, kurang lebih tadi kita sudah ngobrol 60 menitan gitu Pak ya, 60 menit dan banyak hal yang sudah kita obrolin mengenai seni, musik, budaya, bahkan bagaimana cara kita mempertahankan
eksistensi Anda semua yang sudah digelarkan oleh masyarakat sebagai seniman. Jadi untuk masyarakat Bangkalan, bagi teman-teman yang punya karya, yang punya bakat dan minat di bidang seni budaya, entah itu seni musik, seni film, seni peran, seni puisi dan sejenisnya, dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Karena nanti mungkin seni itu, karya itu yang mungkin bisa teman-teman jual untuk diri Anda masing-masing. Ya. Mungkin Pak Hendra, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Eko. Salam untuk keluarga. Siap. Semoga Bangkalan menjadi lebih baik. Amin, di amin. semua lini. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Rumah Umar, rumahnya orang Madura. Nantikan episode-episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.